Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya, scene diawali dengan memperlihatkan seseorang yang membawakan sebuah dokumen kepada Tuan Winchester. Tuan Winchester, ini hasilnya, ucap asisten Winchester. Tuan Winchester yang melihat itu lalu mengambil dokumen tersebut. Asisten itu mengatakan, "Anak itu anakmu, ini hasilnya," ucap asisten. Tuan Winchester yang melihat dokumen itu bergumam, "Dia pasti wanita 5 tahun yang lalu," gumam Winchester sambil membayangkan Joanna yang dulu dan sekarang. Lalu Tuan Winchester memerintahkan asistennya, "Bawa mereka padaku." Perintah Winchester. Sambil tersenyum bahagia, Tuan Winchester bergumam, "Aku akhirnya menemukannya setelah bertahun-tahun," gumam Winchester. Lalu scene berpindah di luar ruangan studio tempat Joanna bekerja. Terlihat Joanna yang sedang berdiri di depan pintu. Joanna bergumam, "Terakhir kali aku kebetulan pergi karena jas. Jadi kurasa mereka mungkin tidak akan membuat semuanya mudah bagiku sekarang." Dan terlihat Joanna yang ragu untuk mengetuk pintu ruangan tersebut. Tapi untuk membayar tagihan, "Aku harus menghadapinya," gumam Joanna. Saat Joanna membuka pintu ruangan tersebut, Joanna langsung kaget. Karena di dalam ruangan itu, terlihat Tuan Penley bersama dengan wanita rambut ungu. Wanita rambut ungu berkata, "Aha, seseorang kembali." Dan wanita rambut ungu itu bergumam, "Joanna dan aku bergabung bersama perusahaan. Tapi kenapa dia mendapatkan peran yang lebih baik dariku?" gumamnya dalam hati. Joanna yang melihat ada Tuan Penley, kemudian buru-buru membungkuk dan berkata kepada Tuan Penley, "Maafkan aku, Tuan Penley, seharusnya aku tidak pergi selama bekerja. Tolong beri aku kesempatan lagi." Namun Tuan Penley yang mendengar itu langsung marah. "Apa kau, Joanna? Kamu pikir aku orang suci atau semacamnya?" ucap Tuan Penley sambil dia membuang dokumen yang dia pegang. Dan Tuan Penley melanjutkan, "Seperti yang aku katakan terakhir kali, kamu tidak bisa kembali begitu saja setelah kamu pergi seperti itu," ucap Tuan Penley. Joanna yang mendengar perkataan Tuan Penley dengan serius, lalu menimpali, "Aku janji, itu tidak akan terjadi lagi," ucap Joanna sambil mengangkat tangan. Mendengar janji yang diucapkan Joanna, Tuan Penley malah semakin kesal. "Akan selalu ada gadis baru yang tampan di dunia showbiz. Kamu pikir siapa dirimu? Beraninya kamu pergi tanpa izin? Apa kamu pikir aku akan melupakannya dan membawamu kembali setelah kamu minta maaf?" Sedangkan Joanna yang mendengar ucapan Tuan Penley hanya menyeringai. Dia menjawab, "Tuan Penley, kamu benar. Akan selalu ada gadis baru yang tampan. Tapi tidak akan ada begitu banyak gadis baru yang tampan yang juga pandai berakting. Dan aku cocok dengan profil itu," ucap Joanna. Tuan Penley yang mendengar argumen Joanna berkata dengan bergaya, "Joanna, kamu sangat memikirkan dirimu sendiri," ucap Tuan Penley. Dan terlihat Tuan Penley yang berpikir, tapi dia memang yang terbaik di antara teman-temannya. Gumam Tuan Penley kesal sambil membayangkan Joanna yang ahli dalam berakting. Lalu tiba-tiba wanita berambut ungu menyela dan merangkul Joanna. "Tuan Penley, kami masih merekrut stand-in. Haruskah kita memberinya kesempatan?" tanya rambut ungu. Dan terlihat dia yang tersenyum penuh arti. "Aku bekerja keras untuk mendapatkan perannya. Aku tidak bisa mengembalikannya," gumam rambut ungu. Lalu Tuan Penley menimpali, "Apakah kamu akan menjadi stand-in?" tanya Tuan Penley sambil dia berjalan pergi. Sedangkan Joanna yang mendengar tawaran Tuan Penley langsung menjawab dengan penuh semangat. "Tentu," jawab Joanna. Setelah Tuan Penley keluar dari ruangan tersebut, si rambut ungu langsung menarik tangannya dari Joanna sambil berkata, "Aku membantumu mendapatkan kesempatan, Joanna. Kamu berhutang padaku. Jangan berpura-pura baik. Kamu hanya takut aku akan mendapatkan peranku kembali," ucap Joanna. "Suh, jangan terlalu keras. Aku akan memastikan kamu tidak pernah mendapat kesempatan," ucap rambut ungu menimpali.
Lalu rambut ungu melangkah pergi dari ruangan tersebut. Sedangkan Joanna yang melihat rambut ungu pergi bergumam, tidak pernah mendapatkan kesempatan. Kita lihat saja nanti, kata Joanna dalam hati. Kemudian Joanna berbalik untuk pergi. Saat Joanna sedang berjalan di jalanan, dia tiba-tiba dipegang oleh seseorang, Ibu Lambert. Kata orang tersebut, Joanna yang tiba-tiba dipegang itu sontak terkejut dan terlihat beberapa pengawal yang ingin membawa Joanna pergi. Mrs. Lambert, silakan ikut kami, ucap salah satu pengawal. Joanna yang menempatkan perlakuan itu berteriak dengan marah, siapa kamu? Kemana kamu akan membawaku? Tanya Joanna yang sedang didorong oleh pengawal. Dan terlihat mobil yang sudah siap membawa Joanna. Salah satu pengawal menimpali, kami tidak akan menyakitimu. Bos kami mengharapkan untuk melihat kamu, ucap pengawal. Joanna yang didesak untuk masuk ke dalam mobil bertanya, bos kamu, siapa bosmu? Tanya Joanna. Saat Joanna di dalam mobil, dia kembali bertanya, di mana kamu akan membawaku? Tanya Joanna. Dan terlihat pengawal yang sudah menghidupkan mesin mobil. Pengawal yang berada di samping duduk Joanna menimpali. Kamu akan tahu saat kita di sana. Tidak lama kemudian, mobil yang membawa Joanna sudah berhenti di depan sebuah rumah. Joanna yang melihat sebuah rumah yang begitu besar dan megah, dihiasi oleh taman-taman yang luas, sangat takjub. Dia bergumam, di mana aku? Benar-benar mansion yang mengesankan, ucap Joanna takjub. Dan terlihat seorang pelayan yang memandu Joanna untuk masuk ke mansion itu. Terlihat pelayan yang berbaris menyambut Joanna. Mrs. Lambert, senang bertemu denganmu, ucap para pelayan. Sedangkan Joanna yang mendapat perlakuan itu bergumam, itu sangat dramatis. Kemudian diperlihatkan di dalam rumah tersebut. Lalu pelayan yang telah masuk dan bertemu bos yang dimaksud berkata, bos, Mrs. Lambert ada di sini. Sedangkan Joanna yang mengikuti dari belakang bergumam, siapa yang mengharapkan aku? Gumam Joanna. Saat Joanna melihat bos yang dimaksud, sontak dia terkejut. Itu kamu, ucap Joanna saat melihat Tuan Winchester. Tuan Winchester lalu menimpali, senang bertemu denganmu lagi, Mrs. Lambert, ucap Winchester. Joanna yang melihat Tuan Winchester bergumam, bukankah dia pria yang Jess bawa ke rumah sebelumnya? Gumam Joanna. Dan terlihat langkah kaki anak kecil yang menuruni tangga. Terlihat anak kecil itu adalah Jas yang berlari ke arah ibunya. Joanna yang melihat ada Jas di rumah itu lalu berkata, Jas, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Joanna. Sambil memeluk ibunya, Jas menjawab, Tuan tampan membawa aku ke sini dan telah mentraktir aku banyak makanan ringan. Joanna yang mendengar itu lalu melihat Winchester dan berkata, apa yang kamu inginkan dari kami? Aku sudah mengucapkan rasa terima kasihku terakhir kali, ucap Joanna kesal. Winchester yang mendengar itu menyeringai, Winchester menimpali. Aku diberitahu bahwa ayah Jas telah meninggal, ucap Winchester. Lalu Joanna yang mendengar itu langsung berdiri. Lalu dia memegang Jas dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Lalu Tuan Winchester memanggil bawahannya dan menyuruhnya membawa Jas naik ke atas. Dan terlihat pengawal itu yang membawa Jas pergi. Jas yang dibawa pergi berkata, Mami, aku tidak akan meninggalkan momiku. Aku harus melindungi Mami, ucap Jas. Sedangkan Joanna hanya berdiam dengan raut wajah yang gelap. Lalu dia mengepalkan tangannya dengan erat. Apa yang kamu inginkan? Tanya Joanna. Dan dia berjalan mendekat kepada Tuan Winchester. Di depan wajah Tuan Winchester, Joanna berkata, apa maksudmu dengan itu? Tanya Joanna. Lalu Winchester menimpali, berhenti bermain bodoh, baca sendiri. Jas adalah anak aku, ucap Winchester. Dan terlihat Joanna yang membaca dokumen itu sontak sangat terkejut. Winchester kemudian berkata, kamu sedang membaca laporan tes garis ayah yang baru saja aku dapatkan. Di sana tertulis bahwa Jas adalah anakku. Joanna yang selesai membaca dokumen itu berkata dengan terbata-bata, ini adalah Anda. Saking terkejutnya, dia melangkah mundur. Joanna menangis sambil berkata, Anda adalah orang 5 tahun yang lalu. Kemudian Joanna langsung ingin menampar Winchester sambil berkata, aku benci kamu. Tapi tangan Joanna langsung ditahan oleh Winchester. Winchester berkata, aku bisa menebusnya untukmu. Lalu Joanna menimpali.
Bisakah kamu menebusnya untuk hidup bahagia yang bisa kujalani? Sambil berbalik, Joanna melanjutkan, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melakukannya, ucap Joanna. Tuan Winchester yang melihat Joanna akan pergi lalu berkata, tunggu dulu, Jas adalah anakku. Dia harus kembali padaku, ucap Winchester. Joanna yang mendengar ucapan Winchester seketika berhenti, lalu melirik Winchester sambil berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Joanna. Tuan Winchester menimpali, aku bilang, Jas seharusnya seorang Winchester, ucap Winchester. Joanna lalu menimpali, dia anakku dan aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Kata Joanna, aku bisa menawarkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai seorang aktris, kamu bahkan tidak bisa berpegang pada bagian sedikit. Dapatkah kamu menyediakan untuknya? Ucap Winchester. Joanna lalu menimpali, kamu menyelidiki aku? Tanya Joanna. Aku berhak tahu seperti apa ibu anakku, jawab Winchester. Joanna yang mendengar hal itu, terlihat sangat kesal dengan dia yang mengepalkan tangannya. Richard Winchester, aku peringatkan kamu, Jas akan tinggal bersamaku, ucap Joanna. Lalu Richard berbalik untuk pergi, jika kamu bersikeras, maka ada satu pilihan terakhir untukmu, ucap Winchester. Joanna lalu bertanya, apa itu? Apa itu? Lalu Richard menjawab, menikahlah dengan aku. Kamu tidak mau menyerahkan hak asuhmu dan Jas suka bersamamu. Selain itu, aku ingin anakku tumbuh dalam keluarga yang lengkap. Jadi itu solusi terbaik bahwa kamu menikah dengan aku, ucap Winchester. Joanna yang mendengar perkataan Richard, sontak dia sangat marah. Aku tidak akan menikahimu, kata Joanna, sambil menyodorkan sebuah dokumen. Richard berkata kepada Joanna, ini hanya pernikahan kontrak. Kamu tidak perlu melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Tetaplah bersama Jas. Kemudian Joanna mengambil dokumen itu. Tampak dokumen itu merupakan perjanjian pernikahan. Joanna yang membaca isi dari perjanjian itu bergumam. Dia tidak mengambil keputusan sekarang. Dia menyiapkan kontrak. Aku dijebak, pikir Joanna. Kemudian Joanna berkata kepada Richard, aku akan menandatangani kontrak dengan satu syarat. Aku ingin tidak ada orang lain yang tahu tentang hubungan kita. Dan kamu tidak bisa mengganggu hidupku, ucap Joanna dengan tegas. Sambil mengetuk meja, Richard menimpali, tidak masalah. Kemudian menandatanganinya jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, ucap Richard. Lalu dia bergumam, wanita lain manapun akan menangis untuk kesempatan seperti itu. Dan sangat ingin memberitahu dunia tentang pernikahan kami. Dia berbeda. Dia bahkan ingin aku menyembunyikannya. Dan terlihat Joanna yang bersiap untuk menandatangani dokumen perjanjian pernikahan itu. Dalam hati, Joanna berkata, Winchester Group adalah perusahaan terkenal di dunia dengan kekayaan besar. Dan dikatakan bahwa Richard menyendiri dan tidak berperasaan. Bukan dia yang bisa kuhadapi sekarang. Jika aku menandatangani kontrak ini, setidaknya aku bisa tanggal bersama Jas. Dan terlihat Joanna yang sedang menulis isi kontrak tersebut. Setelah selesai, Richard mengambil dokumen itu dan dia berikan kepada bawahannya. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Joanna, kamu bisa pindah hari ini dan tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan melakukan perjalanan bisnis selama seminggu. Jika kamu butuh sesuatu, minta saja pada pengurus rumahku. Dia akan membantumu, ucap Richard. Kemudian scene berpindah di rumah Joanna. Terlihat Joanna yang telah pulang dari mansion Winchester. Joanna yang akan membuka pintu bergumam, sekali lagi, pria itu mengganggu hidupku dan rencanaku. Sambil tetap berdiri di depan pintu rumahnya, Joanna berpikir, tapi Jas senang melihatnya. Dia pasti ingin sekali ada ayahnya di dekatnya. Ya, aku harus menerima keberadaannya untuk Jas, gumam Joanna. Saat Joanna membuka pintu rumah, terlihat ada Wilson di dalam rumah. Wilson yang menyadari kedatangan Joanna lalu berbalik sambil berkata, Jo, kenapa kamu sendirian? Tanya Wilson. Joanna yang ditanya seperti itu terlihat cukup sedih. Joanna menjawab, aku perlu bicara denganmu, Wilson, ucap Joanna dengan raut wajah yang serius. Kamu terlihat sangat serius, ucap Wilson, dengan mata yang berkaca-kaca.
Joanna menimpali, pria itu telah menemukan Jas dan aku. Jas menyukainya, dan aku setuju untuk menikah dengannya dan tinggal bersamanya sampai Jas dewasa, kata Joanna dengan pasrah. Wilson yang mendengar hal itu sontak terkejut dan memegang bahu Joanna. Lantas Wilson berkata, dia tidak bisa diandalkan dan meninggalkanmu. Bagaimana kamu bisa percaya apa yang dia katakan? Sedangkan Joanna yang mendapat pertanyaan itu, dia hanya bisa menangis pasrah sambil duduk. Apa yang bisa kulakukan? Dia Richard Manchester, dia kuat. Aku tidak akan bisa menemui Jas jika aku menolak, ucap Joanna pasrah. Beberapa saat kemudian, terlihat Joanna yang diantar oleh Wilson. Wilson lalu bertanya kepada Joanna, "Jo, apa kamu sudah memutuskan untuk pindah ke sana? Beri aku waktu beberapa tahun lagi. Aku akan bisa melindungimu dan Jas. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Joanna menjawab, "Sudah diputuskan. Wilson, jaga dirimu saat belajar di luar negeri. Kami akan menunggu kepulanganmu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menjaga Jas dan diriku sendiri. Aku akan tangguh," ucap Joanna dengan tersenyum meyakinkan Wilson. Beberapa saat kemudian, terlihat mansion Tuan Winchester. Di sana sudah ada Jas yang menunggu kedatangan Joanna. Terlihat Jas yang sangat senang melihat ibunya kembali. "Ini dia mamiku," dan terlihat Jas yang lari menghampiri ibunya. Jas melanjutkan, "Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, apakah kamu lelah? Pasti melelahkan berkemas dan bergerak," ucap Jas sambil dia yang memeluk ibunya. Lalu Joanna berkata, "Anak kecilku yang manis, Mami juga merindukanmu," ucap Joanna dengan ekspresi bahagia. Kemudian cerita berpindah di 2 hari kemudian. Terlihat Joanna yang sedang mempelajari naskah untuk adegan aktingnya. "Tuan Penley punya aku stand-in untuk peran utama. Aku akan melafalkan baris tidak peduli. Apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertindak atau tidak?" ucap Joanna dalam hati. Tiba-tiba ada yang menelpon Joanna. Saat Joanna melihat handphone, orang yang menelpon Joanna adalah Tuan Penley. Saat Joanna mengangkat telepon Tuan Penley, terdengar Tuan Penley yang mengatakan, "Peran stand-in kamu diamankan. Laporan kepada aku pada jam 9. Jika kamu mengacaukan lagi, ini akan menjadi akhir dari kamu." Dengan panik, Joanna menjawab, "Aku berjanji tidak akan mengacau," ucap Joanna buru-buru. Lalu Joanna menyimpan kembali handphone di meja. Lalu terdengar Jas yang menuruni tangga sambil dia yang memanggil ibu. Dan terlihat Jas yang telah mengenakan pakaian sekolah. "Selamat pagi, Ibu. Aku akan pergi ke sekolah," ucap Jas dengan semangat. Joanna lalu menjawab, "Pagi, Jas. Kamu terlihat sangat tampan hari ini," ucap Joanna melambai. "Itu karena aku akan masuk ke sekolah baru. Ini akan membantu aku untuk memenangkan hati perempuan, kan?" ucap Jas dengan semangat. Joanna yang mendengar ucapan Jas seperti itu, dia hanya bisa membenarkan dengan senyuman dipaksakan. Ya, dia akan mematahkan hati banyak gadis ketika dia tumbuh dewasa, gumam Joanna sambil dia yang melambai kepada Jas. Lalu pelayan berkata kepada Joanna, "Nyonya, waktunya Jas pergi ke sekolah." Dan terlihat Jas yang merangkul tangan pelayan itu. Sedangkan Joanna berpesan agar Jas menjadi anak baik di sekolah. Sambil tersenyum, Jas menimpali, "Kamu juga baik-baik dengan sutradara dan kru," ucap Jas. Beberapa saat kemudian, beralih di tempat kerja Joanna, terlihat Joanna yang sedang membaca naskah. Sedangkan si rambut ungu yang melihat Joanna berkata, "Why, bukankah ini Joanna Lambert? Mengapa bintang besar kita turun di dunia untuk menjadi stand-in?" tanya Victory sinis. Lalu Joanna menimpali, "Aku hanya melakukan tugasku sebagai aktris. Tidak peduli itu peran utama atau pengganti." Dan rambut ungu yang mendengar itu, sontak kesal. "Kamu, jangan terlalu bangga," ucapnya dengan kesal. Lalu Tuan Penley yang sedari tadi diam, lalu menyela, "Victory Brickman, tahan dirimu di depan umum," ucap Tuan Penley. "Oke, kita sudah tahu kalau nama si rambut ungu ini adalah Victory. Oke, lanjut." Terlihat Victory yang berbalik untuk pergi. "Humph, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Tunggu dan lihat saja, Joanna. Aku akan menendangmu keluar dari gips," gumam Victory kesal. Beberapa saat kemudian,
terdengar pengumuman yang mengatakan, "Stand-in pemeran utama wanita, pergi." Joanna yang mendengar panggilan untuknya, lalu menyimpan naskah lalu berdiri dari duduknya. Terlihat dia yang begitu senang dan bersemangat karena yang dia nantikan akhirnya tiba untuk gilirannya tampil. Joanna yang sedang berjalan bergumam, pemeran utama wanita adalah putri seorang jenderal. Jadi akan ada banyak adegan aksi. Yang harus kulakukan adalah naik dan turun dari kuda. Di sisi lain, kamera sudah siap untuk mengambil video Joanna yang menaiki seekor kuda. Saat Joanna bersiap-siap menaiki kuda itu, dia melanjutkan, "Hal ini sederhana, tapi mereka ingin aku melakukannya dengan lancar dan indah. Banyak aktris tidak bisa melakukannya." Sebelum naik, Joanna menarik nafas pelan. "Tapi aku harus melakukannya dengan baik," gumam Joanna meyakinkan dirinya. Joanna pun mencoba untuk naik ke atas kuda. Dia memegang tali pengendali kuda. Terlihat Joanna yang sudah siap untuk naik. "Untungnya, aku belajar berkuda di luar negeri," gumam Joanna. Dan Joanna pun naik di atas kuda dengan baik. Tapi Joanna langsung terkejut. Kuda yang dia naiki langsung bertingkah aneh dan berusaha menjatuhkan Joanna dari atas kuda. Akhirnya Joanna yang tidak bisa mengendalikan kuda tersebut harus jatuh dari kuda. Terlihat para kru yang sangat kaget melihat kejadian itu dan berteriak jika seseorang telah jatuh dari atas kuda. Lalu beberapa orang menghampiri Joanna dan berkata, "Apa itu? Pergi dan periksa apakah dia terluka." Di sisi lain, Victory yang sedang melihat kejadian itu bergumam, "Joanna, kamu tidak bisa melawanku," ucapnya dalam hati sambil tersenyum penuh kemenangan. Joanna yang terlihat kesakitan hanya bisa memaksakan untuk tetap tersenyum. Lalu kru bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, Joanna?" Dan dengan memaksakan tersenyum, Joanna hanya bisa mengiyakan. Sutradara lalu bertanya kepada Joanna, "Apa kabar kamu? Dapatkah kamu melanjutkan dengan penembakan?" tanya sutradara. Joanna yang mendengar pertanyaan itu berpikir, jika pergelangan kakinya terasa sakit, dan itu benar-benar terasa sakit saat digerakkan. Namun, Joanna berusaha memaksakan diri untuk berdiri dan berkata pada sutradara, "Aku baik-baik saja, silakan lanjutkan," ucap Joanna meyakinkan. Joanna yang mencoba berjalan itu bergumam, "Meskipun aku telah mencoba yang terbaik untuk melindungi alat vital, pergelangan kaki aku masih terluka." Mendengar ucapan Joanna, lantas sutradara memerintahkan kru lain untuk pergi mendapatkan kuda yang lain dan memerintahkan untuk bersiap-siap. Dan kembali Joanna yang akan menaiki seekor kuda. Dan kru itu memperingatkan supaya Joanna berhati-hati. Lantas Joanna menjawab, "Jangan khawatir." Joanna lalu memegang kepala kuda tersebut. Lalu dia berbicara dalam hati, "Anak yang baik, aku tidak akan menyakitimu. Aku sudah tidak sabar. Sekarang mari kita saling mengenal dulu." Dan Joanna pun mengatakan jika dia sudah siap kepada sutradara. Lalu sutradara pun memulai untuk merekam. Terlihat Joanna yang langsung melompat menaiki kuda itu. Joanna yang telah menaiki kuda tersebut bergumam, "Aku harus bertahan," sambil dia yang memacu kuda untuk bergerak. Di sisi lain, kru yang melihat Joanna berkata, "Joanna terluka, tapi dia masih bisa melakukan tindakan dengan baik. Dia luar biasa." Lalu sutradara menimpali, "Baik, teruskan itu." Terlihat Joanna yang sangat lihai memacu kudanya dari kamera. Tidak lama kemudian, sutradara menginstruksikan untuk memotong adegan. Joanna yang telah turun dari kuda dengan tertatih-tatih bergumam, "Aku heran, kenapa kuda itu tiba-tiba ketakutan sekarang? Aku akan memeriksanya nanti," gumam Joanna. Tiba-tiba sutradara langsung datang dan memegang bahu Joanna. "Joanna, kerja yang bagus. Kamu melakukannya dengan baik. Pemeran utama wanita harus alami itu dan bebas. Sangat baik, pergilah untuk istirahat," ucap sutradara dengan puas. Lalu Joanna menimpali, "Terima kasih, Tuan Kalan," jawab Joanna sambil tersenyum. Lalu Joanna pun bergegas untuk pergi istirahat. Dan terlihat Victory yang melihat kepergian Joanna tampak sangat kesal. "Aku tidak menyangka Joanna begitu toleran. Dia tidak bisa tinggal di gips," ucap Victory dengan ekspresi kesal di wajahnya. "Oke, lanjut. Tapi di part selanjutnya, hahaha." Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan.
Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.